Jangan pernah menyesal memiliki hati yang baik. Itu adalah kualitas paling langka dan indah yang kamu miliki. Mungkin kebaikanmu itu akan sering dimanfaatkan. Itu tidaklah menjadi masalah, karena Allah yang akan membalasmu. Saat ini, kita sering mendengar dan melihat betapa mudahnya seseorang membuka aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan, dan bahkan menjadikannya sebagai bahan candaan tanpa menyadari akibatnya. Mereka hanya berbicara tanpa mengindahkan agama, tanpa menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Berserah dirilah kepada Allah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dengan berserah diri kepada Allah, dapat membantu kita untuk merasa tenang dan damai. Ketika kita merasa khawatir atau takut, kita dapat merenungkan tentang kebesaran Allah, dan bahwa segala sesuatunya ada di tangan Allah. Dengan begitu, hati kita merasa tenang, dan merasa yakin bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dengan berserah diri kepada Allah, dapat menghindarkan kita dari rasa putus asa dan kekecewaan. Karena dalam kehidupan, tidak semua yang kita inginkan bisa dicapai. Dan di saat itu pula lah, kita mudah putus asa dan kecewa. Namun dengan berserah diri kepada Allah, kita dapat merasakan bahwa kita selalu di bawah pengawasannya, dan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Hidup bukan sekedar hidup, namun hidup untuk berjuang. Hidup selalu berselingan dengan masalah. Hidup selalu berdampingan dengan tantangan. Hidup tanpa masalah tidaklah menarik. Hidup tanpa tantangan tidaklah berwarna. Sebab masalah yang membuat kita kuat. Sebab tantangan yang membuat kita tegar. Jangan menyerah untuk menggapai sesuatu. Jangan putus asa jika gagal. Jangan kecewa jika dikecewakan. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku saat ini. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku nanti. Amin. Sikap sabar adalah sikap yang paling sulit diterapkan. Kita harus benar-benar melatihnya agar mampu mengendalikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu pondasi dari keberhasilan. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh secara sekejap, melainkan harus melalui proses setapak demi setapak, serta dengan perencanaan yang matang dan jeli, serta penuh kesabaran. Kesabaran membuat seseorang memandang jauh ke depan untuk meraih mimpi besarnya. Seorang yang ingin berhasil harus memiliki kesabaran saat menjalani ujian. Namun kesabaran tidak pernah sia-sia. Banyak orang yang berhasil bila ia benar-benar berlaku sabar. Kehidupan yang kita jalani harus melalui proses. Itu sebabnya kita perlu tetap bersabar. Kegagalan dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Ya Allah, aku mempercayai rencanamu. Lebih dari aku mempercayai rencana aku. Meskipun itu menyakitkan saat ini, aku percaya kepadamu. Engkau akan membawa aku ke hasil terbaik. Dan untuk menunggu waktu itu tiba, tolong bantu aku menjaga kesabaran dan mempertahankan imanku. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian, bahkan dalam sekejap mata. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada apapun
Dan sesuatu apapun yang terjadi keluar dari kehendak Allah. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Sebaliknya, apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka segala apapun yang terjadi di alam semesta ini, manusia, binatang, tanaman, bahkan malaikat dan jin, semuanya berjalan atas kehendak Allah, ketentuan Allah, dan takdir Allah. Tidak akan ada yang mampu mengambil ketenangan hatimu kalau Allah sudah memberikannya. Tidak ada yang bisa merengkuh bahagiamu jika Allah sudah memutuskan hatimu untuk bahagia. Mau seluruh dunia ini mencelakaimu sekalipun, hati yang digenggam oleh Allah akan tetap tenang dan bahagia. Setiap masalah sudah atas izinnya, setiap musibah sudah tertakar ukurannya. Bahkan sebelum ujian datang, solusinya pun terkadang sudah Allah hadirkan. Kita hanya tinggal duduk tenang dan membuka mata lebih lebar. Sebab itu, jangan terlalu risau dengan pandangan orang lain, persepsi orang lain tentang dirimu, apalagi prasangka mereka tentang ucapan. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa meredahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucap. Kematian adalah hal yang pasti terjadi, dan tidak diketahui kapan datangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui tentang kematian yang akan datang, apalagi menghindar dari kematian itu. Kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan ibadah. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pupuk matamu. Kematian tidaklah menunggu kita bertaubat, tapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertobat. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Ada masa di mana tanah menjadi tempat pembaringan, ulat menjadi teman, mungkar dan nakir menjadi tamu, kuburan menjadi tempat tinggalmu. Orang tua tidak takut miskin memberi nafkah pada anaknya saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di masa tuanya. Lihat diri kita saat ini. Sehebat apapun, sukses setinggi langit pun, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak akan ada ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan berulang kembali. Satu ibu bisa merawat 7 anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu bisa membahagiakan satu orang tua. Satu ayah bisa menghidupi 7 anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu dapat menghidupi satu orang ayah. Saat orang menyakitimu, sebagian besar orang akan membalasnya kembali. Sebelum kamu melakukan itu, pikirkan sejenak, seperti apa kehidupan mereka. Apakah kamu ingin berada di posisi mereka? Apakah kamu ingin memiliki pola pikir seperti mereka?
Jika jawabannya tidak, biarkan saja. Ucapkan doa untuk mereka. Menyakiti orang lain dengan masalah yang sederhana bukanlah hal yang berkelas. Saya tahu bahwa tidak membalas itu mudah diucapkan dan sulit dilakukan. Tetapi percayalah, jika kamu menghindarinya, kamu akan menang dan kamu akan mendapatkan pertolongan Allah.